Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Azahra dan dua teman saya yaitu Ainul Azkia dan Ade Hadiana. Di sini kami akan menjelaskan tentang pertama tentang garis, yang kedua sudut, dan yang terakhir ada persamaan garis lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan kali ini dengan pengertian garis. Garis adalah suatu susunan titik-titik, bisa tak hingga, yang saling bersebelahan, serta berderet memanjang kedua arah, yaitu kanan atau kiri, atau bisa jadi atas atau bawah. Kita lihat di dalam kedudukan dua buah garis dalam tabel. Yang pertama yaitu garis jajar. Dua garis jajar yaitu jika garis tersebut berada dalam satu bidang datar, serta tidak akan pernah bertemu atau berpotongan apabila garis tersebut diperpanjang hingga tak terhingga. Dalam kedudukan dua buah garis dalam tabel itu ditandai dengan A, B. A sejajar dengan B. Yang kedua, garis yang berpotongan. Dua buah garis akan disebut berpotongan jika kedua garis tersebut mempunyai suatu titik potong atau bisa disebut dengan titik persekutuan. Dalam tabel digambarkan dengan P dan Q. Itu pada saat garis P berpotongan dengan Q. Yang ketiga, garis berhimpit. Dua buah garis akan disebut berhimpit jika kedua garis tersebut mempunyai setidaknya dua titik potong. Dalam tabel digambarkan G sama dengan K. Sebagai contohnya yaitu jarum jam pada saat menunjukkan pukul 12 pas, maka kedua jarum jam tersebut akan saling berhimpit. Pada saat jarum yang menunjukkan jam dan jarum menunjukkan menit itu saling berhimpit bersamaan di angka 12 pas. Di dalam tabel garis G dan K berhimpit karena terletak pada bidang yang sama. Yang keempat yaitu garis bersilangan. Dalam tabel digambarkan dalam kubus PQR dan KLMN, yaitu dua buah garis bisa disebut saling bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sejajar serta tidak berada pada satu bidang, yaitu dalam tabel OK bersilangan dengan MN dan juga RN bersilangan dengan KL, berbeda. Selanjutnya yaitu pengertian sudut. Sudut merupakan hal yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar ataupun dua garis lurus. Sudut ini merupakan suatu daerah yang terbentuk dari sebuah sinar yang diputar pada pangkal sinar. Sudut dinotasikan dengan menggunakan simbol sudut. Pengertian sudut. Di dalam ilmu matematika, sudut dapat diartikan sebagai sebuah daerah yang terbentuk karena adanya dua buah garis sinar yang titik pangkalnya saling bersekutu atau berhimpit. Bagian-bagian sudut itu, yang pertama ada kaki sudut, yang merupakan garis sinar yang membentuk sudut tersebut. Yang kedua ada titik sudut, yang merupakan titik pangkal atau titik potong, tempat berhimpitnya garis sinar. Yang ketiga yaitu daerah sudut, yang merupakan ruang yang ada di antara dua kaki sudut. Oke, setelah tadi kita bahas tentang pengertian garis dan juga pengertian sudut, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis sudut. Untuk menyatakan besaran pada suatu sudut, maka kita harus memakai satuan derajat yang disimbolkan dengan derajat, menit disimbolkan dengan petik, dan juga detik disimbolkan dengan petik 2. Di mana sudut yang besarnya 90 derajat disebut sebagai sudut siku-siku. Dan sudut yang besarnya 180 derajat disebut sebagai sudut lurus. Dan sudut yang besarnya antara 0 derajat serta 90 derajat disebut sebagai sudut lancip.
dan sudut yang besarnya antara 90 derajat serta 180 derajat disebut sebagai sudut tumpul. Sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat serta kurang dari 360 derajat disebut sebagai sudut refleks. Jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen yaitu 180 derajat. Sudut yang satu adalah pelurus dari sudut yang lain. Jumlah dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen yaitu 90 derajat. Sudut yang satu adalah penyiku dari sudut yang lain. Dan apabila dua garis berpotong, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potongnya disebut sebagai dua sudut yang saling bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang merupakan sudut yang sama besar. Selanjutnya ada contoh soal. 3 buah garis masing-masing K, L, dan M dalam susunan seperti gambar berikut. Garis K merupakan sejajar dengan garis L, serta garis M memotong garis K dan L. Maka, tentukanlah sudut-sudut yang sehadap. Jawab, sudut-sudut yang sehadap yaitu sudut A1 dengan sudut B1, sudut A4 dengan sudut B4, sudut A2 dengan sudut B2, sudut A3 dengan sudut B3. Selanjutnya ada persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus yaitu suatu perbandingan antara koordinat Y dan koordinat X dari dua titik yang terletak pada sebuah garis. Sedangkan garis lurus sendiri ialah kumpulan dari titik-titik yang sejajar, dan garis lurus dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk. Di bawah ini beberapa contoh untuk menyatakan persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX, Y sama dengan min MX, Y sama dengan A, X sama dengan A, AX plus BY sama dengan AB, AX min BY sama dengan min AB. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menentukan persamaan garis lurus. Yang pertama, persamaan garis lurus bentuk umum dengan rumus Y sama dengan MX. Persamaan yang melalui titik pusat 0,0 dan bergradien M. Contohnya, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik pusat 0,0 dan bergradien 2. Menggunakan rumus Y sama dengan MX, lalu gradien sama dengan 2-nya langsung dimasukkan sehingga persamaannya Y sama dengan 2X. Lalu yang kedua, Y sama dengan MX plus C. Persamaan garis yang sejajar dengan Y sama dengan MX dan bergradien M. Lalu persamaan garis yang melalui titik 0, C dan bergradien M, maka 0, C-nya itu adalah titik potong sumbu Y. Ketiga, persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y1 dan bergradien M, persamaannya yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Lalu yang terakhir, ada persamaan garis lurus yang melalui dua titik yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Rumusnya yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Tentukan gradien garis yang melalui titik 0,0 dengan titik A min 20,25. Di sini diketahui titik 0,0 dan titik A min 20,25. Yang ditanya M atau gradiennya. Jawab dengan rumus M sama dengan B per A sama dengan 25 per min 20, lalu kita kecilkan menjadi min 5 per 4, sehingga gradien dari contoh soal yang pertama yaitu min 5 per 4. Lalu contoh soal yang kedua, tentukan gradien garis yang melalui titik A min 4,7 dan B 2, min 2. Di sini diketahui dua titik A dan titik B. Titik A yaitu min 4,7, min 4 sebagai X1 dan 7 sebagai Y1. Lalu titik B yaitu 2, min 2 dengan X1 2 dan Y1-nya min 2. Yang ditanya di sini yaitu M atau gradiennya. Kita mengerjakan soal ini dengan rumus M sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2.
M sama dengan 7 dikurangi negatif 2 per min 4 dikurangi 2. M sama dengan 9 per min 6, sehingga gradiennya kita dapat min 3 per 2. Oke, mungkin itu saja pembahasan dan penjabaran dari kelompok kami tentang garis, sudut, dan persamaan garis lurus. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.